Baik, kita akan mempelajari mengenai latihan-latihan soal dan pembahasan dari laju reaksi. Yang pertama, soalnya adalah diketahui reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Dalam volume 2 liter, terdapat 8 mol gas N2 dan 21 mol gas H2. Setelah 3 detik, masih ada 6 mol gas H2. Hitunglah laju reaksi terhadap gas N2, H2, dan NH3. Nah, di sini adalah definisi laju reaksi ya. Kita harus tahu dulu pengurangan konsentrasinya reaktan terhadap waktu atau penambahan konsentrasinya produk terhadap waktu. Satuan yang kita pakai adalah molaritas. Jadi untuk pertanyaan yang A, ya kita harus bikin dulu persamaan antara N2 dan H2 ya menjadi NH3. Jadi NH3 ada mula-mula ya. Mula-mula ini adalah konsep mol ya. Mula-mula 8 mol N2, kemudian ada 21 mol H2. Ya, di sini ada 21 mol. Nah, setelah 3 detik tersisa 6 mol gas H2. Ya, di sini tinggal 6. Setelah 3 detik sisanya tinggal 6. Konsentrasi molnya reaktan itu berkurang ya. Jadi otomatis yang bereaksi di sini adalah 15. Ya, karena kita sudah tahu sih H2-nya 15, maka N2-nya adalah 1/3 dong ya. Koefisiennya 1, koefisien N2 di sini 1, H2 3 ya kan dikali dengan 15 ya. Jadi 5 mol yang bereaksi sisanya adalah 3. Kemudian NH3 yang terbentuk adalah 2. Koefisiennya 2/3 ya dikali 15 ya. Yang ditanya di bagian diketahui, di sini adalah 10 mol karena dia mula-mulanya 0. Nah, dari sini kita dapat hitung lajunya N2 ya, V terhadap N2 itu adalah pengurangan pengurangan konsentrasinya N2 dibagi dengan waktu ya. Ingat ini harus dalam molaritas ya. Jadi pengurangan dari N2 ya selama 3 detik itu adalah 3 dikurang 8 atau minus 5. Ya, di sini 3 dikurang 8. Akhir dikurang awal ya dibagi volumenya 2 liter. Ya, ini jadi satuannya adalah molaritas dibagi dengan waktunya adalah 3 sekon, 3 detik ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa hasilnya adalah 5/6 ya. 5/6 molaritas per sekon lajunya terhadap N2. Kemudian kita hitung lajunya terhadap H2 ya. Laju terhadap H2 adalah min konsentrasinya H2 ya. H2 juga termasuk reaktan. Jadi dia berkurang, dikasih tanda minus depannya ya. Mula-mula dia adalah 21, akhirnya menjadi 6. Berarti 6 min 21 dibagi 2 ya. Volumenya 2/3 sekon. Jadi totalnya adalah ini molaritas ya per sekon. Hasilnya adalah 15 dibagi 6 ya, molaritas per sekon. Kemudian yang terakhir lajunya terhadap NH3 ya, V NH3 itu penambahan konsentrasi dari NH3 dibagi dengan waktu ya. Nah, di sini NH3 mula-mula 0, akhirnya 10 ya. Berarti dia 10 kurang 0 dibagi 2 ya. Baru dibagi terhadap waktunya ya. Waktunya adalah 3 detik ya. Di sini waktunya adalah 3 sekon sehingga ini molaritas ya, satuan atasnya. Sehingga diperoleh adalah 5/3 molaritas per sekon. Nah, ini adalah definisi dasar dari laju reaksi ya, pengurangan reaktan dibagi waktu atau penambahan produk terhadap waktu ya. Yang kedua, setiap kenaikan 20 derajat Celcius laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat berlangsung 9 menit, berapa waktu berlangsungnya reaksi pada 80 derajat? Perhatikan ya, di sini ada hubungan antara waktu dan suhu. Waktu itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Semakin kecil waktu, kecepatan makin besar. Ya.
Jadi setiap kenaikan 20 derajat, laju reaksi 3 kali lebih cepat dari semula. Ya ini pakai logika saja. Waktu 20 derajat Celcius, dia berlangsung selama 9 menit. Ya, 9 menit. Nah, pada setiap kenaikan 20, dia menjadi 3 kali lebih cepat. Berarti pada 40 derajat Celcius, ini kenaikan 20 derajat Celcius yang pertama, menjadi 3 kali lebih cepat, menjadi 3 menit. Ya, ini pakai logika, berarti dia waktunya semakin berkurang. Pada 60 derajat Celcius, berarti dia 1 menit. 3 kali lebih cepat lagi, setiap kenaikan 20 derajat, berarti pada 80 derajat Celcius menjadi 1/3 menit. Ya, atau dijadikan detik adalah 20 detik. Ya, 20 detik. Ya, ini jelas ya. Jadi waktu dengan kecepatan itu berbanding terbalik. Jadi harus diperhatikan. Lanjut yang ketiga, gas nitrogen oksida dan gas bromin bereaksi menurut reaksi 2NO tambah Br2 menjadi 2NOBr. Berdasarkan hasil percobaan. Nah, ini adalah hasil percobaan. Ada 5 data yang kita dapat lihat ya di sini di tabel ini. Ada konsentrasi awal NOBr2 dan lajunya masing-masing dari percobaan tersebut ya. Tentukan order reaksi NO dan Br2, tentukan nilai K, tentukan order reaksi total, dan tentukan persamaan laju reaksinya. Ya, jadi kalian harus tahu dulu kalau ada suatu reaksi, reaktannya adalah NO dan Br2, berarti lajunya itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasinya si reaktan ya. K dikali konsentrasi NO pangkat X dan dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, yang akan kita cari adalah X dan Y dari data di tabel yang sudah diberikan. Ya, untuk mencari X ya. Jadi yang pertanyaan pertama, untuk mencari X ya. Untuk mencari X, kita harus lihat yang paling gampang. Itu adalah data konsentrasi Br2 yang sama ya. Data Br2 yang sama. Itu ada di data 1 dan 4, bisa juga 1 dan 5. Ya, ini 1 dan 4 itu sama konsentrasi Br2-nya ya. Jadi kita bandingkan antara V1 dan V4 atau V4 per V1 ya. V4 per V1 adalah K ya kali NO yang keempat ya pangkat X, kemudian dikali Br2 juga yang keempat, data keempat maksudnya ya, pangkat Y dibagi dengan yang data pertama, K dikali NO pangkat yang pertama pangkat X, kemudian Br2 yang pertama pangkat Y. Karena Br2-nya sama, ini kita langsung coret ya, nilai K juga selalu sama dalam suatu reaksi, langsung kita bandingkan antara V-nya ya, 24 dibagi 6 adalah NO-nya adalah 0,2 dibagi 0,1 ya, dipangkat dengan X, sehingga kita peroleh X-nya adalah 2 ya. Jadi kalian ini hanya matematika saja, membandingkan antara data-data yang ada untuk memperoleh X dan Y ya. Demikian sebaliknya untuk mencari Y ya. Untuk mencari Y berarti kita pakai data X yang sama, data NO yang sama ya. Untuk mencari Y kita pakai data konsentrasi NO yang sama. Tapi seandainya tidak ada yang sama pun, kita sudah tahu nilai X dari NO. Jadi kita bisa pakai data mana aja sebenarnya. Ya, data NO yang sama itu kita bisa pakai 1, 2, 1, 3, 2, 3 juga bisa ya. Contoh lah kita ambil 1 dan 2. Jadi kita bandingkan lagi antara V2 dibanding dengan V1 ya. Tadi K itu sama-sama dicoret ya. Jadi di sini saya langsung tulis konsentrasi Br2 yang baris kedua di pangkat Y dibagi dengan konsentrasi Br2 yang data pertama juga di pangkat Y. Kita peroleh bahwa V-nya adalah 12 dibagi 6. Br2-nya itu 0,1 dibanding dengan 0,05 ya, 0,05 pangkat Y.
Ya, di sini 2 sama dengan 2 pangkat Y. Jadi diperoleh Y-nya adalah 1 ya. Langsung kita dapat order reaksi total. Itu pertanyaan yang C ya. Langsung kita bisa cari pertanyaan yang C, order reaksi total adalah X plus Y adalah 2 ditambah 1, berarti order reaksi total terhadap reaksi ini adalah 3. Nilai K itu bisa kita peroleh dari data mana saja. Misalnya data pertama saja kita masukkan ya. Kita cari nilai K ya dari data pertanyaan, dari data yang nomor 1. Berarti V1 sama dengan K kali NO pangkat 2 ya, BR2 pangkat 1. Tapi dari data yang pertama, V1 nya itu adalah 6 molaritas per sekon, K itu yang dicari, NO itu di data pertama 0,1 molar ya, tapi harus dikuadrat. Kemudian data BR2 nya 0,05 molar ya. Nah ini perhatikan ya, satuan dari K itu pengaruh ya, harus ditulis satuannya dari K 10 pangkat 4 molaritas kuadrat dibagi sekon, molaritas pangkat min 2 dikali sekon pangkat min 1 ya, bukan molaritas kuadrat tapi molaritas pangkat min 2 sekon min 1. Nah dengan demikian kita dapat tulis persamaan laju reaksi ya. Itu pertanyaan yang C dapat kita, pertanyaan yang D dapat kita tulis ya. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4 ya, molaritas min 2 sekon min 1 dikali NO, konsentrasi NO pangkat 2 lalu dikali konsentrasi BR 2 ya. Jadi nilai K ini ingat selalu spesifik terhadap suatu reaksi, dan X serta Y itu dapat kita peroleh dari data percobaan. Contoh lain soal nomor 4. Diketahui data percobaan sebagai berikut. Ya ada 4 data, konsentrasi A, konsentrasi B, dan waktu. Ya, ditanya nilai X, data keempat itu ya. Ditanya nilai X-nya. Nah, perhatikan waktu dan V itu berbanding terbalik ya. Tadi kalian sudah coba soal nomor 2 ya. V itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi di sini kalau kita mau anggap sebagai V ya, sebagai V, kalau kita ambil data ini sebagai V, berarti ini adalah 1/128 ya. Bawahnya adalah 1/64, kemudian 1/32, dan terakhir adalah 1/X. Nah di sini kita harus cari dulu ya, X ini jangan terbalik sama order ya. Di sini adalah waktu ya X-nya. Nah, persamaan ini harus kita cari dulu order reaksinya ya. V adalah K dikali A, order reaksi anggaplah P ya. Dan dikali dengan B, ordernya adalah Q ya, tidak harus X dan Y. Nah, kita harus cari dulu order P dan Q itu ya. Pertama cari dari P dulu ya, cari P. Berarti lihat data B yang sama ya, data nomor 1 dan 2 ya. Sama seperti yang tadi, kita bandingkan antara V1 dan V2 ya. K dikali A pangkat P kali B pangkat Q dibagi dengan, sama ya. Ini data yang pertama, A dan B-nya data yang pertama, yang bawah adalah A data yang kedua pangkat P, kemudian B data yang kedua juga pangkat Q. Karena B-nya sama, kita coret K juga sama ya. V1 banding V2 itu 1/128 ya, dibagi 1/64 ya, adalah data yang pertama 0,1 A-nya, yang kedua 0,2 ya, pangkat P. Nah, di sini kita peroleh 1/2 sama dengan 1/2 pangkat P ya. Berarti P-nya kita peroleh 1. Nah, cari Q satu lagi ya. Baru kita bisa cari X. Cari Q. Cari Q itu berarti pakai data
A yang sama, ya itu data 1 dan data 3. Ya, kita pakai data 1 dan data yang ketiga, berarti V1 dibagi V3, ya, sama dengan, sama ya, K kali A yang pertama pangkat P, kemudian B yang pertama pangkat Q, dibagi dengan K A yang ketiga pangkat P, dan B yang ketiga pangkat Q, ya. A sudah sama, K juga sama. V1 adalah 1/128, ya, 1/128 dibagi dengan V3, 1/32, ya. Adalah konsentrasi B 0,1 dibagi 0,2, ya. Yang pertama sama yang ketiga, ya. Pangkat Q. Di sini kita peroleh 1/4 sama dengan setengah pangkat Q, ya. Sehingga Q-nya adalah 2. Kita sudah tahu data P dan Q. Baru kita bisa cari X-nya, ya. Cara cari X ya kita bandingkan saja data misalnya data ketiga dan keempat, ya. Data ketiga kita bandingkan keempat. Berarti kalau kita mau bandingkan data ketiga dan data keempat, ya, di sini kita mau cari X, ya. Cari X, kita pakai data ketiga dan data keempat, ya. Berarti V3 dibanding V4 itu adalah K, ya, ini kalian harus ngerti, ya. A pangkat 3 pangkat P itu adalah 1, kemudian B yang ketiga pangkat Q 2, ya, adalah K kali A yang keempat pangkat P, kemudian B yang keempat pangkat 2. Nah, kalian harus tahu K itu selalu sama. Di sini A sama B-nya beda, jadi nggak bisa dicoret, ya. Jadi kita langsung tulis V3-nya adalah 1/32 dibagi V4-nya adalah 1/X, ya. Sama dengan A yang ketiga adalah 0,1/0,2, ya, pangkat 1. Kemudian B yang ketiga adalah 0,2 dibagi 0,4, ya, pangkat 2, ya. Nah, di sini kita bisa hitung, ya. X per 32 adalah 1/2 dikali 1/4, ya. Dengan demikian X-nya adalah 4 detik, ya. Jadi kalau ada data waktu itu nggak bisa langsung dipakai untuk mencari X dan Y, tapi harus dirubah dulu menjadi 1/waktu adalah V. Kemudian soal yang kelima, diketahui reaksi 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O tambah N2. Jika H2 diperbesar 4 kali pada NO tetap, ternyata laju reaksinya menjadi 4 kali lebih besar. Jika H2 dan NO masing-masing diperbesar 3 kali, ternyata bahwa laju reaksinya menjadi 27 kali lebih besar. Tentukanlah order reaksi terhadap H2, tentukan order reaksi terhadap NO, dan tentukan order reaksi total dan rumus laju reaksinya. Perhatikan untuk soal ini kita tidak diketahui data percobaan, tapi hanya dikasih tahu dalam kalimat. Ya, ini bisa juga kita gunakan karena udah ada data H2 diperbesar 4 kali pada NO tetap, laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar, ya. Jadi kalian bisa bikin semacam tabel perkiraan, ya, tabel perkiraan. Oh ya, rumus laju reaksinya kalian harus tahu dulu. K dikali reaktan, ya. H2 di pangkat X, kemudian NO di pangkat Y, ya. Nah, ini kita bikin semacam tabel, ya. Data pertama, data kedua. Ya, di sini ada H2, kemudian NO, ada V, ya. Lalu kita bikin data pertama, data kedua. Untuk H2 diperbesar 4 kali, berarti andaikan ini A, maka di sini 4A. Pada NO-nya tetap, maka V-nya yang tadinya V menjadi 4V. Kemudian data yang kalimat kedua, jika masing-masing diperbesar 3 kali. Ya, ini data yang ketiga terhadap data yang pertama saja. Masing-masing diperbesar 3 kali, lajunya menjadi 27 kali lebih besar, ya. Jadi ini semacam ada tabel tambahan, ya.
Dari kalimat itu kita bisa bikin menjadi tabel. Nah, sama caranya. Kita mau cari X, ya kan? Cari X, pakai data ke 1 dan 2 pasti, ya kan? Pada NO yang tetap, ya kan? Langsung ya, V1 per V2, V dibagi 4V, K-nya langsung kita coret, ya. Langsung menjadi H2. Yang pertama adalah A dibagi 4A. Ya, pangkat X. X-nya itu kita peroleh 1, karena 1/4 sama 1/4 X, ya. Kemudian yang kedua adalah mencari Y. Nah, mencari Y itu tidak ada data yang sama, H2 yang sama maksudnya. Tapi X sudah kita ketahui, jadi kita pakai data 1 sama 2 saja, ya. V1 per V2 adalah K dikali H2, ya, pangkat 1 yang pertama, kemudian dikali NO pangkat Y, ya, yang pertama dibagi dengan K dikali H2 yang kedua pangkat 1, kemudian NO pangkat Y data yang kedua, ya. Di sini K selalu sama, ya. Langsung kita V1 per V2 adalah V dibagi di sini kita pakai data yang ketiga, ya, bukan data yang kedua maksudnya. Data yang ketiga, karena data yang kedua itu H2-nya sama. Ya, V dibagi 27V. Data pertama dan data ketiga. Karena data kedua tadi kita sudah pakai, ya. Ini data pertama dan data ketiga. Jadi H2-nya adalah A dibagi 3A, ya, pangkat 1. Kemudian NO-nya adalah B dibagi 3B, ya, pangkat Y. Nah, di sini kita bisa hitung 1/27 adalah 1/3 dikali 1/3 pangkat Y, ya. Kalau kita hitung Y-nya adalah 2. Jadi kita sudah tahu order terhadap H2, order terhadap NO, dan order totalnya adalah X plus Y-nya adalah 3. Persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K dikali H2 pangkat 1, ya, dikali NO di pangkat 2.